Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI LCAD Magelang. Kita bersyukur karena kembali berjumpa dengan Renungan 79 hari ini untuk kita mendengar apa pesan Tuhan bagi kita sehingga kita memperoleh petunjuknya Tuhan. Hari ini kita sampai pada pembacaan kita di kitab Mazmur pasal 27. Saya mengambil ayat 13 sampai 14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Betapa luar biasa dalam pembacaan kita hari ini, yaitu ada satu pesan dari firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan nantikanlah Tuhan. Saya memberikan tema dalam renungan hari ini yaitu kekuatan hati. Observasi dalam bacaan kita yaitu pernyataan pemazmur yang menguatkan dirinya sendiri untuk meyakini kebaikan Tuhan di setiap waktu. Mari kita sama-sama menginterpretasi dari pembacaan kita hari ini, yaitu dalam Mazmur 27 ini menunjukkan tentang dinamika kehidupan manusia. Di kehidupan yang realistis, di kehidupan yang nyata ini, tentu saja yang namanya dinamika kehidupan, ada naik turunnya, pasang surutnya, suka duka kehidupan manusia. Kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Ini adalah merupakan perputaran kehidupan manusia yang bisa dihadapi oleh siapapun. Hal ini tidak hanya dihadapi oleh orang-orang di luar sana yang kita menyebut orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi bahwa dinamika kehidupan ini juga bisa terjadi kepada kita. Karena kita juga adalah manusia yang masih tinggal di atas muka bumi ini. Dan apa yang harus kita lakukan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita ini memberikan sebuah tantangan hidup. Bagaimanakah kekuatan hati kita untuk menghadapi persoalan, untuk menghadapi kehidupan yang mungkin di saat-saat tertentu dengan pergumulan, dengan sesuatu kita ada di bawah atau sesuatu yang tidak mengenakkan bagi kita. Maka pemazmur juga mengajar kepada kita, juga mengajak bagaimanakah sikap hati kita menjadi hati yang kuat. Sehingga kita disebut sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, bukan sebagai pribadi yang lemah, tetapi pribadi yang kuat. Apapun yang terjadi, saat suka atau duka, saat sehat maupun sakit, tetapi di saat yang terpuruk sekalipun, ada kekuatan hati, asalkan kita melihat firman Tuhan itu menjadi kekuatan kita. Apa yang menjadi letak kekuatan hati saat menghadapi masalah atau saat menghadapi hal-hal yang buruk, situasi-situasi yang mungkin menuliskan atau kita ada di bawah gitu ya. Yang saya dicatat di dalam pembacaan ini di ayat yang ke-14 di situ dikatakan dengan jelas menanti-nantikan Tuhan. Jadi hati yang kuat, rahasia hati yang kuat apabila dia menghadapi masalah atau sesuatu hal yang buruk terjadi dalam hidupnya adalah rahasianya dia tetap kuat adalah menanti-nantikan Tuhan. Di ayat yang ke-14, menantikan Tuhan itu seperti apa? Menantikan Tuhan bukan kita hanya berdiam diri saja dan tidak melakukan apa-apa, tetapi kita juga memiliki interaksi, respon apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, untuk kita mendapatkan jawaban dari petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan bagi kita. Caranya, menanti-nantikan Tuhan itu seperti apa? Ya, orang yang menantikan Tuhan itu akan terlihat buktinya adalah dia suka tinggal dalam rumah Tuhan. Itu tertulis di ayat yang keempat. Ya, di ayat yang keempat tadi di dalam bacaan Mazmur 27 di sana adalah satu hal yang kuinginkan adalah aku diam di rumah Tuhan. Orang yang senantiasa rindu ada terus-menerus di rumah Tuhan, bukan berarti sepanjang hari kita ada di gereja ya, tetapi kerinduan untuk menikmati rumah Tuhan, menjadikan rumah Tuhan adalah tempat
tempat yang tepat untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tidak meninggalkan jam-jam ibadah di gereja, ya. Kita bersyukur karena di gereja GPDI LCD Magelang menyediakan 3 waktu di hari Minggu, pagi, siang, dan sore. Yang mana yang kita dapat mengambil bagian di dalam ibadah itu sehingga tidak ada alasan, oh saya sibuk, saya tidak bisa, ya, pagi sampai malam, ya. Sementara kita juga mungkin memiliki waktu yang lain untuk kita bersantai dan lain sebagainya. Gereja memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa mengambil waktu sesuai dengan kebutuhan. Apabila kita mungkin tidak dapat beribadah sore, kita bisa beribadah mengambil yang pagi hari. Apabila pagi hari tidak dapat, bisa ambil yang siang hari atau yang sore hari. Ini tergantung kerinduan kita, kemauan kita mencintai rumah Tuhan. Selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Ibrani 10 ayat 25 berkata firman Tuhan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Beribadah, bersekutu dengan Tuhan, ini adalah merupakan satu kekuatan roh yang kita perlukan. Selain roh kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, secara jasmani waktu kita bersekutu di gereja atau di rumah Tuhan, kita dapat berjumpa dengan saudara seiman. Secara fisik kita berjumpa, maka secara roh, secara batin kita juga mengalami satu support atau dukungan dari saudara seiman, saling memotivasi, saling memberikan kekuatan untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Lalu berikutnya, selain suka tinggal di rumah Tuhan, maka ini juga menjadi sebuah komitmen kita orang-orang yang percaya, yaitu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, di ayat yang ke-8, firman-Mu berkata, untuk aku mencari Engkau dan aku mencari Engkau seperti kata firman-Mu. Ya, diucapkan di sana di ayat yang ke-8 itu, mencari Tuhan berarti ada kerinduan dari seorang pribadi. Kerinduan itu memang mungkin berapa persen berkat dari dorongan sesama atau saudara seiman. Tetapi untuk mencari, kerinduan mencari ini adalah kerinduan dari seorang pribadi. Jadi kerinduan secara pribadi mencari Tuhan melalui persekutuan pribadi dengan Tuhan ini mampu memberikan kekuatan secara rohani bagi kita untuk menghadapi segala sesuatu. Kita percaya bahwa dalam Mazmur 25 ayat 14 bagian A, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Bergaul karib secara spesifik, ada keintiman, ada kedekatan yang lebih dari sekedar teman biasa. Kedekatan dengan Tuhan, hubungan yang karib dengan Tuhan, ini adalah menjadi sebuah dukungan atau kekuatan, baik secara batin kita, roh kita pun akan mengalami kekuatan daripada Tuhan. Mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan melalui firman-Nya, dengan kita membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, juga memiliki keindahan persekutuan, yaitu keintiman kita melalui doa-doa kita. Itu sebabnya kita, apa yang kita hadapi dan kekuatan kita seperti apa. Tetapi kalau kita memiliki kekuatan hati, itu adalah karena kita selalu menanti-nantikan Tuhan dan kita selalu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Aplikasinya adalah dekat dengan Tuhan itu menjadikan kuat dalam iman. Melekat dengan Tuhan memampukan kita untuk terus alami kemenangan. Efesus 6 ayat yang ke-10, ayat yang tidak asing bagi kita. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, di dalam. Jadi kalau kita ada di dalam Tuhan, memiliki persekutuan dengan Tuhan, selalu ada di dalam hadirat Tuhan, maka kekuatan kuasanya itu yang memampukan kita dan kita menjadi orang-orang yang kuat. Dalam Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya.
Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Situasi dunia, keadaan kehidupan mungkin terkadang membuat kita lelah, terkadang membuat kita lesu, tetapi firman Tuhan memberikan motivasi kita untuk terus mengejar Tuhan, mencari hadirat-Nya, dengan terus menanti-nantikan Tuhan. Maka Tuhan memberikan kekuatan-Nya yang baru setiap hari. Haleluya. Saya percaya firman Tuhan yang kita boleh dengar hari ini mendatangkan kekuatan bagi kita, dan Bapak Ibu sekalian mengalami berkat-berkat-Nya Tuhan secara rohani. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu yang dengan setia mendengarkan Renungan 79 setiap harinya. Dan saya percaya berkat-berkat Tuhan yang melimpah melalui penyampaian firman Tuhan di Renungan 79 ini akan terus mengubahkan kita untuk kita semakin berdampak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari kita terus bertumbuh bersama, saling mendoakan, saling berbagi kesaksian pengalaman dengan Tuhan, dan itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan ucapan syukur. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya kami mau mengasihi Tuhan, karena kami terlebih dahulu mengalami kasih-Mu yang begitu besar dan ajaib dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang, untuk kami memiliki kekuatan hati karena kami tinggal di dalam kasih-Mu, tinggal di dalam kekuatan kuasa-Mu, itu yang terus memampukan kami untuk menghadapi segala sesuatu di dalam dunia ini Tuhan. Kami percaya kekuatan Tuhan terus menaungi kami karena Engkau yang selalu beserta dengan kami. Tolonglah kami umat-umat-Mu supaya kami tetap hidup di dalam terang, sama seperti Engkau ada di dalam terang, sehingga kami beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus menyucikan kami umat-umat-Mu daripada segala dosa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih menyambut firman Tuhan ini dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.